merupakan bagian dari wujud kebersamaan TNI dalam rangka untuk membangun bersama-sama dengan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Asahan ini, di mana ini merupakan TMMD yang ke-124. Ini salah satu sasarannya adalah untuk pengerasan jalan, yaitu dengan pengaspalan atau pengecoran sepanjang 1.226 meter. Ini tentunya akan memberikan akses yang memudahkan akses bagi masyarakat, khususnya dalam pengangkutan dari hasil-hasil panen, yang tentunya ini akan mempercepat dalam proses peningkatan ataupun pencapaian tujuan untuk ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Ini tentunya meningkatkan kenyamanan dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah maupun melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada program nasional di sini. Pertama itu menyangkut masalah ketahanan pangan. Di sini kegiatan ini menuju ke lokasi ketahanan pangan untuk ekstensifikasi pertanian. Kita akan membuka lahan 1.200 hektar penanaman sawah. Jadi oleh sebab itu, makanya kita fokus pelaksanaan kegiatan TMMD tahun ini berada di Desa Siloboto, Kecamatan Silolaut. Sudah kita lakukan ini harus lebih baik dari yang sudah tahun sebelumnya. Mutunya yang penting. Mutunya, yang penting adalah kualitas. Kita utamakan kualitasnya. Tim Pengawas dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dari Mabes Angkatan Darat Kolonel Infanteri Heri Subagio melakukan peninjauan langsung progres pembangunan fisik TMMD ke-124 Kodim 0208 Asahan di Desa Silobonto, Kecamatan Silolaut Asahan, Sumatera Utara. Tinjauan tim Wasif didampingi dan Satgas TMMD Kodim Asahan Letkol INF Basarewa selaku penanggung jawab operasional kegiatan TMMD. Pembangunan fisik yang dilaksanakan TMMD Asahan mulai dari perehapan berat rumah ibadah, pembangunan rumah tidak layak huni, pembuatan sarana sumur bor air bersih dan pengecoran jalan sepanjang 1 km lebih. Kolonel Infanteri Heri Subagio tim Wasef TMMD ke-124 mengatakan, dari hasil peninjauan yang dilakukan dipastikan dapat selesai pada waktunya saat penutupan TMMD nanti. Selain itu, hasil pembangunan fisik yang dilakukan juga sangat baik dan pastinya dapat digunakan masyarakat secara layak. Ini dari tim PJO TMMD, penanggung jawab operasional TMMD dalam hal ini dari staf teritorial Angkatan Darat, hari ini melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Satgas TMMD ke-124 Kodim 0208 Asahan. Secara umum hasil yang kita lihat, sasaran sudah dapat dipastikan akan selesai sebelum upacara penutupan, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan akan dipimpin langsung oleh Bapak Kasat, dan kita harapkan apa yang sudah dilakukan oleh Satgas TMMD Kodim Asahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di lokasi TMMD ini. Selain itu, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Rio Firdianto juga melakukan pengecekan lokasi TMMD ke-124 Kodim Asahan dan kesiapan penutupan TMMD yang rencana akan ditutup langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Pangdam berharap pelaksanaan hingga penutupan nanti dapat berjalan dengan baik. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menutup program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 saat menggelar kunjungan kerja di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara.
Saya berharap kita semua terus mengevaluasi sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini akan bisa terus meningkat. Saya meyakini bahwa kalau kita Forkopimda bekerja bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesejahteraan masyarakat, kita akan lebih cepat lagi untuk membuat masyarakat kesejahteraannya lebih baik. Kami juga mempunyai program sekarang yang kami sebut di Angkatan Darat sebagai TNI AD Manunggal Air. Kami sudah membuat 4.000 lebih di seluruh Indonesia. Dan cetaklah sejarah. Taklukkan lawan, jangan kau jadikan beban. Tenang kau tetaplah. Nah, masalah air ini yang tadi saya sampaikan, memang ini agak rumit. Kalau nggak dibuat alternatif solusi, nanti agak rumit. Lebih baik model kita ini, air bersih bisa 5, RTLH bisa sekian dan lain sebagainya. Itu kalau dihitung angka susah. Tapi karena ini biaya pengerjaannya yang jadi murah. Karena masyarakat bergotong royong dengan TNI, Polri, masyarakat. Pertama, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahwasanya Kabupaten Asahan itu salah satunya adalah untuk komoditas tanaman kelapa dalam, swasembada pangan, dan juga untuk ekonomi biru. Oleh sebab itu, kecamatan yang lokasinya adalah merupakan lokasi TMMD diunjuk untuk menjadi peningkatan swasembada pangan, yaitu tepatnya di Kecamatan Silolaut di Desa Silobonto. Oleh sebab itu, kami mengajukan kepada Kodim 0208 Asahan bahwasanya bagaimana untuk membangun jalan tempat lokasi swasembada pangan yang selama ini sulit untuk dilalui. Jadi justru sebab itu kami mohon bantuan dari pihak Kodim 0208 Asahan di bawah Pangdam 1 Barisan bisa membuka jalan lokasi area tanaman pangan. Di mana saat ini lokasi jalan sudah dibangun dan melewati areal untuk percetakan sawah baru. Cek 1 dicoba. Mike MC coba cek 1 Selamat pagi, cek. Selamat pagi hadirin tamu undangan, cek 1 2. Selamat pagi, cek. Setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, beberapa ruas jalan pembangunan fisik yang dilakukan. Izin atasan untuk kelompok program menyesuaikan untuk pasukan persiapan. Lain juga untuk percetakan Untuk Satgas pakai ransel. Langsung kita rapikan. Masyarakat kita di sana merupakan sebagai masyarakat nelayan. Jadi bisa menuju ke lokasi perbatasan dengan Selat Malaka sebagai nelayan untuk peningkatan ekonomi biru sebagaimana tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dengan jalan yang dibangun mereka akan bergerak untuk menuju ke laut karena lokasi kita juga ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih salah satu program kegiatan fisiknya adalah untuk sumur bor. Di sana itu sangat sulit untuk mendapatkan air bersih memang karena topografinya kebanyakan itu adalah rawa. Sehingga dengan adanya pembangunan sumur bor, masyarakat di sana bisa menggunakan air bersih demi kesehatan yang nanti ke depan. Sehingga akhirnya dengan adanya TMMD ini, TNI Manunggal Membangun Desa, mudah-mudahan akan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat petani dan juga masyarakat nelayan di sana. Kemudian kami juga berharap nanti ke depannya, karena memang jalan ini sepanjang 7 km yang bisa dibangun itu adalah baru 1.226 km. Kita berharap tahun ke depan itu bisa dilanjutkan melalui karya bakti. Sehingga selesai nanti kita juga akan memprogramkan tempat pelelangan ikan di dalam rangka peningkatan ekonomi biru nanti di wilayah Kecamatan Silobonto. Sehingga perekonomian masyarakat Kabupaten Asahan bisa meningkat. Untuk dananya itu sendiri bagaimana? Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Asahan sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan TMMD ini dan juga nanti ke depan itu untuk karya bakti kita juga akan mengalokasikan anggaran dari BPD Kabupaten Asahan. Untuk karya bakti rencananya kapan? Rencananya tahun depan. Tahun depan. TMMD ini tidak hanya untuk meningkatkan
akses jalan yang selalu susah untuk sekat kita dan sebagainya karena khususnya jalan yang kurang bagus, makanya dicobai cornya adalah jalan yang menghubungkan antara perkebunan dan akses untuk mengangkut menjadi mudah memudahkan masyarakat dan juga untuk pembangunan musola, tempat kenyamanan dan masyarakat, terutama juga membangun rumah-rumah yang tidak layak bagi masyarakat yang selama ini kita bangun rumah tidak layak ini kita jadikan rumah yang layak. Dan tentunya manfaat ini tidak hanya itu saja, tapi adalah sinergitas kita, yaitu antara TNI, Polri, dan tentunya dengan masyarakat. Dan ini yang akan kita dorong terus semangat ini untuk bisa mewujudkan cita-cita dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Inilah bagian dari mensukseskan proses untuk peningkatan dari tempat kita melaksanakan kegiatan produksi pangan itu sendiri sampai kepada pengangkutan itu. Artinya dalam pemilihan tempat itu juga tempatnya berpotensi gitu ya untuk produksi atau pangan masuk gitu. Tempat ini merupakan tempat yang sangat berproduksi, hanya memang terkendala oleh akses jalan yang kurang bagus, sehingga ini kita maksimalkan untuk sarana akses yang untuk mengangkutannya dengan memperbaiki jalan yang rusak-rusak. Sejauh ini ada kendala? Tidak. Untuk pelibatan personil sendiri untuk Satgas 150 orang dari masyarakat itu dari masyarakat dulu ada tim asistensi dan tim penuh dari gabungan dari Polres, Pemda banyak 5 orang dan Satgas itu sendiri 110 orang. Tadi kan sudah dijelaskan pembangunan secara fisik begitu seperti jembatan, kemudian juga jalan dan juga rumah gitu ya untuk dikenalkan. Apakah ada kunjungan atau asosiasi gitu kepada masyarakat untuk mengedukasi gitu? Untuk kegiatan TMMD ini kita bagi menjadi 3 seksi maupun pengukuran yang fisik yaitu pengukuran jalan beton sejauh 1.226 meter berada di seluruh kabupaten Sahar. Berikutnya kegiatan non fisik itu ada kegiatan penyuluhan mitigasi, narkoba, kegiatan penyuluhan bencana alam, penyuluhan kesehatan, makan, penyuluhan pertanian, ada bahaya kena remaja, dan sekitar 13. Untuk respon dari masyarakat sendiri terhadap penyuluhan itu bagaimana? Untuk penyuluhan dari masyarakat responnya sangat baik karena sebelumnya tidak tahu tentang kegiatan penyuluhan tentang narkoba, kesehatan, sanitasi, mitigasi itu tidak bisa mengetahui lah. Ternyata selama ini mereka tahu tentang mitigasi itu bagaimana penyuluhan kesehatan, pertanian dan harapan masyarakat dengan adanya TMMD ini mereka sangat terbantu dari jalan yang khususnya anak sekolah maupun masyarakat yang mengikut hasil pertanian dari sekitar 2 dusun diperlukan dengan maka dalam TMMD ini mereka sangat membantu baik bantuan dari fisik maupun bantuan dari fisik mereka dilibatkan juga setiap sasaran ada sekitar 10 orang untuk non fisik mereka membantu dalam koordinasi masalah makan. Ya, alhamdulillah Pak, kami terima kasih sangat sama Bapak TNI yang sudi membangun kampung kami ini. Ibaratkan rezeki untuk ibu, wah ibu ya bersyukur banget, terima kasih banget sama bapak-bapak TNI.
Terima kasih kepada Bapak TNI telah membangun jalan kami yang dulunya susah berjalan untuk mengeluarkan hasil pertanian. Sekarang sudah selesai dibangun. Dulu jembatan pun susah untuk dilewati Pak, nyebrang. Paksa pakai sampan. Kalau sekarang udah alhamdulillah sudah dipasang bis. Udah selesailah pembangunan ini. Saya pun mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan kepada TNI yang sudah merenovasi rumah ibadah kami, sehingga rumah ibadah kami sudah cantik, bersih, nyaman, indah. Makanya warga desa kami untuk beribadah semakin semangat mengingat ataupun melihat rumah ibadah kami tersebut sudah direnov, sudah bersih, sudah nyaman. Kepada Bapak TNI yang sudah merehab rumah kami yang dulunya bocor-bocor, sekarang alhamdulillah sudah layak dihuni. Terima kasih kepada Bapak Hasan, Pangdam, Kodim, dan Bapak-Bapak TNI yang telah bersama-sama membangun sumur kami ini. Kena panas, kena hujan, tapi tetap semangat untuk memberikan kami air bersih. Kami sangat-sangat berterima kasih ya Pak. Warga di belakang,